Di sini saya Titis Mahayu Palupi dengan nomor absen 37 akan menjelaskan materi seputar galaksi, antara lain ciri-ciri galaksi dan bentuk-bentuk galaksi. Lalu dilanjut lagi dengan Mika Ahmad Hafian. Saya Mika Ahmad Hafian, absen nomor 22 akan menjelaskan tentang macam-macam galaksi. Dan kami akan menjelaskan tentang materi tata surya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revansyah Nur Firdaus Al-Hasim, absen 25. Dan saya Anissa Makela Trisan Dewi, absen 7. Di sini, saya Risma Trinovitasari, nomor absen 36, akan menjelaskan materi seputar bumi, yaitu fase-fase pembentukan bumi, rotasi bumi, dan revolusi bumi. Saya Jangga Kenas Brigautinungku, absen 20, ingin menjelaskan tentang materi gerhana. Galaksi adalah sebuah sistem bintang yang memiliki ukuran sangat besar, tersusun atas bintang-bintang yang jumlahnya tak terhitung banyaknya. Biasanya bintang-bintang tersebut dapat juga berupa bintang tunggal maupun gugus bintang. Selain bintang, galaksi juga memiliki planet, cluster, nebula, asteroid, komet, gas, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ciri-ciri galaksi. Yang pertama, jarak antara galaksi yang jauh. Jarak antara satu galaksi dengan galaksi lainnya sangatlah jauh, bahkan jaraknya dapat mencapai ribuan atau jutaan tahun cahaya. Yang kedua, mempunyai sumber cahayanya sendiri. Galaksi mempunyai sumber cahayanya sendiri dan bukan dari pemantulan. Cahaya inilah yang memberikan spektrum serap yang menunjukkan bahwa benda menyinari adalah benda padat yang diliputi oleh gas. Cahaya galaksi berasal dari bintang-bintang yang berada di dalamnya. Lalu yang ketiga, memiliki bentuk tertentu dan inti bercahaya. Galaksi memiliki bentuk tertentu dan inti bercahaya yang berada di pusat sehingga dapat mudah dikenali. Bentuk dari galaksi sangatlah beragam, mulai dari elips, spiral, spiral berpalang, dan tidak beraturan. Nah, untuk materi selanjutnya seputar bentuk galaksi. Bentuk galaksi terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada galaksi spiral. Galaksi spiral merupakan galaksi yang bentuknya menyerupai spiral berputar. Ada bagian tengah sebagai inti dan ada juga bagian lengan spiralnya yang punya lebih banyak bintang di pusatnya. Lalu yang kedua ada galaksi elips. Bentuk galaksi elips merupakan bentuk yang banyak dijumpai di alam semesta. Warna dari galaksi elips ini hampir merata karena bintang yang ada di dalamnya tersebar merata. Lalu yang ketiga ada galaksi spiral berbatang. Bentuk galaksi ini hampir menyerupai galaksi spiral, akan tetapi di bagian lengannya terlihat lebih padat karena kumpulan bintang-bintang. Lengan tersebut terlihat seperti batang yang saling menghubungkan ujung galaksi. Yang keempat ada galaksi tidak beraturan. Galaksi tidak beraturan memiliki bentuk yang tidak beraturan. Bintang bertebaran pada galaksi tidak beraturan tetapi masih ada di dalam kelompok galaksinya. Macam-macam galaksi. Pertama adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi ini ditemukan pada 18 Juli 1783. Dalam galaksi ini terdapat planet Bumi. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral dan tersusun atas miliaran bintang, kabut kosmis, debu-debu, dan gas-gas kosmis yang sebarannya tidak merata. Kedua ada galaksi Andromeda. Galaksi ini juga berbentuk spiral dan jarak antara galaksi Andromeda dengan galaksi Bima Sakti adalah 2,5 juta tahun cahaya. Galaksi ini memiliki nama lain yaitu Messier 31. Ketiga ada galaksi Magellan. Galaksi Magellan dibagi menjadi dua, yaitu galaksi Magellan besar dan Magellan kecil. Galaksi ini berada di belahan langit selatan, kira-kira berjarak 150.000 tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Bentuknya tak beraturan karena tak memiliki bentuk khusus. Nama galaksi ini diambil dari nama penemunya, yaitu Ferdinand Magellan dari Portugal.
Keempat ada galaksi Sombrero berbentuk spiral dan terlihat seperti topi sombrero. Nama lain dari galaksi Sombrero ini adalah Messier 104 yang terletak di sekitar 28 juta tahun cahaya dari galaksi Bima Sakti. Kelima ada galaksi Terus. Galaksi Terus atau ARP 273 berbentuk seperti bunga mawar dan berada di rasi bintang Andromeda. Sebenarnya galaksi ini terdiri dari dua galaksi, yakni UGC 1810 dan UGC 1813. Pada UGC 1810 ini berukuran besar dan memiliki cakram yang berbentuk menyerupai bunga mawar. Kemudian UGC 1813 yang berada di bawah UGC 1810 dan berbentuk lebih kecil. Pokok pembahasan materi kali ini yaitu yang pertama, definisi tata surya, yang kedua, teori tata surya, yang ketiga, anggota tata surya. Apakah yang kalian ketahui tentang tata surya? Tata surya adalah sebuah sistem yang terdiri dari matahari, 8 planet, planet kerdil, komet, asteroid, dan benda-benda angkasa kecil lainnya. Matahari merupakan pusat dari tata surya, di mana anggota tata surya yang lain beredar mengelilingi matahari. Bagaimana asal mula terbentuknya tata surya? Terdapat banyak hipotesa yang diperoleh para ahli tentang asal-muasal dan proses terjadinya sistem tata surya. Cabang ilmu astronomi yang khusus mempelajari asal-muasal terbentuknya tata surya adalah kosmogoni. Beberapa teori diantaranya yang cukup terkenal adalah teori kaput atau teori nebula, teori planetesimal, teori bintang kembar, dan teori protoplanet. Pemikiran-pemikiran teori tersebut didasari oleh fakta yang menunjukkan bahwa di jagat raya banyak sekali ditemukan gumpalan awan. Berikut adalah beberapa teori tata surya yang telah dikemukakan oleh para ahli. 1. Teori nebula atau teori kabut. Nebula adalah kabut yang terdiri dari gas, terutama gas helium dan hidrogen, dan partikel-partikel angkasa lainnya. Teori ini diusulkan oleh Immanuel Kant, seorang filosof Jerman pada tahun 1755. Kemudian pada tahun 1977, ada seorang ahli matematika Prancis bernama Pierre-Simon de Laplace mengajukan teori kabut yang hampir sama. Berdasarkan teori ini, awalnya di jagat raya ini ada sebuah nebula yang baur dan hampir bulat. Nebula ini berotasi dengan lambat dan turbulen. Oleh kejadian itu, kemudian nebula mulai menyusut. Dengan penyusutannya itu terbentuklah sebuah cakram nebula yang di tengah-tengahnya datar. Proses penyusutan tersebut terus berlanjut dan akhirnya matahari terbentuk di pusat cakram. Cakram berputar makin lama semakin cepat, sehingga bagian-bagian tepi cakram terlepas membentuk gelang-gelang bahan. Selanjutnya, bahan dalam gelang-gelang memadat menjadi planet-planet yang berevolusi dalam orbit hampir melingkar mengitari matahari. 2. Teori planetesimal. Teori ini dicetuskan oleh ahli geologi berkebangsaan Amerika yang bernama T.J. Chamberlain dengan rekannya ahli astronomi yang bernama Forrest Ray Moulton pada awal abad ke-20. Teori ini menyatakan bahwa matahari telah ada sebelum terbentuknya tata surya sebagai salah satu bintang yang banyak terdapat di langit. Pada suatu saat, matahari berpapasan pada jarak yang tidak terlalu jauh dengan sebuah bintang lain. Karena adanya tarikan gravitasi bintang tersebut, maka sebagian bahan pada matahari yang mirip lidah api raksasa tertarik ke arah bintang itu. Ketika bintangnya berpapasan tersebut menjauh kembali, sebagian lidah api raksasa tersebut jatuh kembali ke matahari dan sebagian lagi terhambur menjadi gumpalan-gumpalan kecil atau 5 planetesimal. Planetesimal tersebut kemudian melayang-layang di angkasa sebagai benda-benda dingin dalam orbit mengitari matahari. Akibat adanya tumbukan dan tarikan gravitasi, planetesimal yang lebih besar menyapu yang lebih kecil bergabung membentuk planet-planet. 3. Teori bintang kembar. Pada tahun 1930, teori ini dikemukakan pertama kali oleh ahli astronomi berkebangsaan Inggris, yaitu Raymond Arthur Littleton. Dulunya, matahari ini diprediksi merupakan bintang kembar.
Kemudian, bintang yang satu meledak menjadi kepingan-kepingan kecil. Dan karena adanya pengaruh gravitasi dari bintang yang satunya lagi, maka kepingan-kepingan tersebut bergerak mengitari bintang tersebut dan menjadi planet-planet. Bintang yang satu lagi yang dikelilingi kepingan-kepingan sekarang bernama matahari. Jadi, kesimpulannya adalah tata surya terbentuk dari dua buah bintang yang kemudian salah satunya hancur dan membentuk menjadi planet. Sedangkan bintang yang tidak meledak dikenal dengan nama matahari. 4. Teori protoplanet. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Carl von Weizsäcker, seorang astronom Jerman pada tahun 1940, yang kemudian dikembangkan lagi oleh astronom lain yaitu Gerhard B. Kuiper pada tahun 1950, Subrahmanyan Chandrasekhar, dan lain-lain. Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan gas dan debu, sehingga teori ini dikenal juga sebagai teori awan debu. Gumpalan awan gas tersebut menyusut dan menarik partikel-partikel debu hingga berbentuk bola. Kemudian memilih sehingga gumpalan bola itu berubah menjadi seperti piringan cakram. Pada bagian tengah cakram perputarannya lambat, sehingga tekanan dan panasnya meningkat. Bagian tengah tersebut berubah menjadi matahari. Pada bagian pinggir cakram, perputarannya terjadi dengan cepat, sehingga terbentuk gumpalan-gumpalan dengan ukuran yang lebih kecil. Gumpalan itu lalu berubah menjadi planet-planet, asteroid, meteor atau meteorit, komet, dan satelit-satelit alami yang mengiringi planet. 5. Teori kondensasi. Teori kondensasi mulanya diusulkan pada tahun 1949 oleh G.B. Kuiper, seorang astronom Belanda. Teori ini menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari proses pemampatan gumpalan awan gas dan debu angkasa. Pada proses pemampatan itu, partikel debu tertarik ke bagian pusat awan, kemudian membentuk gumpalan bola yang dapat berputar. Kemudian, gumpalan gas memipih menyerupai bentuk cakram, yaitu tebal di bagian tengah dan lebih tipis di bagian tepinya. Partikel-partikel di bagian tengah cakram mempunyai tekanan yang lebih tinggi, sehingga menimbulkan panas dan berpijar, yang pada akhirnya menjadi matahari. Sedangkan bagian yang paling luar berputar sangat cepat sehingga terpecah menjadi gumpalan gas dan debu yang lebih kecil, dan membentuk planet beserta benda langit lainnya. 6. Teori pasang surut. Pada tahun 1918, Sir James Jeans dan Sir Harold Jeffreys mengemukakan teori pasang surut dalam pembentukan tata surya. Menurut teori ini, bahwa tata surya berasal dari terlemparnya sebagian materi matahari akibat pertumbukan dengan sebuah komet yang berlangsung sekitar 70.000 tahun yang lalu. Kemudian teori ini diperbaiki oleh Bickerton, Chamberlain, dan Moulton menjadi teori planetesimal. Berdasarkan teori ini, ratusan juta tahun yang lalu ada sebuah bintang yang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat itu, sebagian matahari tertarik dan lepas. Bagian dari matahari yang lepas ini kemudian membentuk planet-planet. Dalam teori ini, sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak pendek, sehingga menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari. Saat matahari itu masih berada dalam keadaan gas, terjadinya pasang surut air laut yang kita kenal di bumi ukurannya sangat kecil. 7. Teori Big Bang. Pada tahun 1920-an, teori Big Bang pertama kali ditemukan oleh A.B. Georges Lemaitre, seorang kosmolog asal Belgia. Menurutnya, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan superatom yang berbentuk bola api kecil dengan ukuran yang sangat kecil. Gumpalan itu semakin lama semakin memadat dan memanas, kemudian meledak dan memuntahkan seluruh isi dari alam semesta. Big Bang melepaskan sejumlah besar energi di alam semesta yang kemudian membentuk seluruh materi alam semesta dan kemudian berkembang hingga menjadi bentuk yang sekarang ini dan akan terus berkembang. 8. Teori Creatio Continua. Teori ini ditemukan oleh Fred Hoyle, Hermann Bendy, dan Thomas Gould yang menyatakan bahwa pada setiap saat ada partikel yang dilahirkan dan tidak akan berakhir. Pada setiap partikel yang dilahirkan dan ada yang lenyap. Partikel-partikel tersebut kemudian mengembun menjadi kabut-kabut spiral dengan bintang-bintang dan jasad-jasad alam semesta. Maka jumlah materi semakin bertambah dan menyebabkan pemuaian.
Yang kesembilan ada teori G.P. Kuiper. Pada tahun 1950, G.P. Kuiper mengemukakan teori yang mengatakan bahwa matahari serta semua planet berasal dari gas purba yang ada di ruang angkasa. Pada saat ini terdapat banyak kabut gas dan di antara kabut terlihat dalam proses melahirkan bintang kabut yang tipis karena gaya gravitasi antar molekul dalam kabut itu semakin lama memapatkan diri menjadi massa yang semakin padat. Selanjutnya, terjadi gerakan berputar yang memipihkan dan memadatkan gas kabut itu. Satu atau dua materi memadat di tengah menjadi matahari, sedangkan gumpalan yang kecil akan melesat lingkungan sekitarnya menjadi planet-planet. Bagaimana sistem tata surya kita? 1. Jenis benda langit yang termasuk ke dalam anggota sistem tata surya adalah sebagai berikut. Matahari. Matahari merupakan sebuah bintang yang jaraknya paling dekat ke Merkurius. Selain itu, jarak rata-rata bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer atau satu satuan astronomi. Matahari berbentuk pola gas pijar yang tersusun atas gas hidrogen dan gas helium. Matahari mempunyai diameter 1,4 kali 106 km. Suhu permukaannya mencapai 6000. Matahari merupakan sumber energi utama bagi planet bumi yang menyebabkan berbagai proses fisik dan biologi dapat berlangsung, menyebabkan berbagai proses energi yang dipancarkan oleh matahari dibentuk di bagian dalam matahari. Melalui reaksi inti, energi dipancarkan oleh matahari ke bumi dalam bentuk radiasi gelombang elektromagnetik. 2. Planet. Planet adalah benda langit yang senantiasa mengitari bintang pusatnya, yaitu matahari. Sebuah benda langit dikatakan planet jika memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Mengorbit matahari. 2. Planet akan melakukan rotasi. 3. Bentuk fisiknya cenderung bulat. 4. Orbitnya bersih dari keberatan benda angkasa lain. 5. Planet memiliki massa yang cukup. Planet kerdil. Sebuah benda langit dikatakan sebagai planet kerdil jika 1. Mengorbit matahari. 2. Bentuk fisiknya cenderung bulat. 3. Orbitnya belum bersih dari keberatan benda angkasa lain. 3. Satelit. Satelit adalah benda langit pengiring planet. Satelit senantiasa mengiringi dan berputar terhadap planet pusatnya. Berdasarkan cara terbentuknya satelit dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu A. Satelit alam adalah satelit yang terbentuk karena adanya peristiwa alam bersamaan dengan terbentuknya planet. Contoh, bulan sebagai satelit alam bumi, Titan sebagai satelit alam Saturnus. B. Satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia yang digunakan untuk tujuan tertentu. Contoh, satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit mata-mata, dan sebagainya. 4. Asteroid. Asteroid digunakan juga planet minor. Dinamakan juga planet minor atau planetoid. Asteroid mengisi ruangan yang berada di antara Mars dan Jupiter. Di dalam sistem tata surya ditaksir terdapat 100.000 buah planetoid yang ukurannya antara 2-750 km persegi. 5. Komet. Komet dinamakan bintang berekor, yaitu benda langit yang garis edarnya atau orbitnya sangat lonjong, sehingga jarak matahari kadang jauh sekali tetapi suatu saat dapat dekat sekali. Ekor komet selalu menjauhi sebab terdapat tekanan dari matahari. Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata bumi? Dilansir dari Wikipedia, bumi adalah planet terdekat ketiga dari matahari yang merupakan planet terpadat dan terbesar kelima dari 8 planet dalam tata surya. Bumi juga merupakan planet terbesar dari 4 planet kebumian di tata surya. Bumi terkadang juga disebut dengan dunia atau planet biru. Bagaimana asal mula terbentuknya bumi? Dilansir dari repositori Kemendikbud bahwa fase-fase pembentukan bumi terdiri atas 8 fase, yaitu sebagai berikut. 1. Fase awal mula jadi alam semesta atau Big Bang. Pada saat Big Bang, bumi terwujud tetapi bahan-bahannya telah ada bersama dengan bahan-bahan buntang dan planet-planet lain. 2. Fase pembentukan bintang-bintang. Matahari dan bumi sebagai calon tata surya belum dilahirkan. 3. Fase supernova.
yaitu ledakan dari suatu bintang di galaksi yang memancarkan energi yang teramat besar. 4. Fase pendinginan nebula. Barulah setelah ada kejutan dari supernova yang ada di sekitarnya, gravitasi antar bahan nebula mulai aktif. Ketika gravitasi mulai bekerja, pembentukan sebuah bintang dan atau matahari mulai terjadi. 5. Fase pembentukan matahari dan cincin planet. Sebagian debu dan gas di bagian dalam nebula mulai berkumpul dan bergabung kemudian secara perlahan-lahan. 6. Fase akresi. Pada saat ini bumi dengan susunan materi yang seragam sebelum ada daratan atau lautan. 7. Fase pembentukan bumi. Bahan-bahan dari meteor yang memiliki berat jenis yang lebih tinggi mulai tenggelam ke pusat bumi. Akibatnya, terbentuklah inti bumi. Yang ke-8, pembentukan atmosfer, samudra, dan makhluk hidup. Saat melihat globe, apakah kamu pernah berpikir bagaimana caranya bumi bisa berputar pada porosnya? Perputaran bumi pada porosnya dinamakan sebagai rotasi bumi. Waktu yang dibutuhkan bumi saat berputar di porosnya sekitar 23 jam 56 menit. Supaya lebih mudah untuk diketahui oleh banyak orang, maka waktu rotasi bumi dibulatkan menjadi 24 jam. Dilansir dari website Milgramedia, rotasi bumi ialah perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke timur selama sehari 24 jam, yang mengakibatkan terjadinya siang dan malam. Perhitungan rotasi bumi dimulai sejak matahari terbit sampai dengan matahari selanjutnya terbit. Karena proses rotasi bumi ini, maka matahari yang kita lihat seperti sedang bergerak dari timur ke barat, padahal kenyataannya matahari hanya diam saja dan yang berputar adalah planet bumi. Hal yang menarik dari terjadinya rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya memiliki kemiringan 23,5 derajat. Dengan kata lain, saat rotasi bumi tidak dalam keadaan tegak, tetapi dalam keadaan miring. Posisi miring saat berrotasi disebabkan karena bumi ditabrak oleh bongkahan luar angkasa atau meteorit yang ukurannya hampir seperti ukuran planet Mars. Tabrakan ini terjadi kira-kira 4 miliar tahun yang lalu atau saat bumi masih berusia sangat muda. Akibat rotasi bumi: 1. Terjadinya siang dan malam. 2. Membelokkan arah angin dan arus laut. 3. Gerak semu harian matahari. 4. Membentuk zona waktu yang berbeda. 5. Bentuk bumi menjadi tidak bulat sempurna. Manfaat rotasi bumi: A. Kehidupan manusia menjadi lebih terpadu. B. Dapat menentukan waktu dengan bayangan sendiri. C. Alat komunikasi dapat digunakan dengan maksimal. D. Transportasi berfungsi dengan baik. E. Bentuk rasi bintang kita bisa dilihat. Revolusi bumi. Planet bumi yang kita ketahui dan dijadikan sebagai tempat tinggal bukan hanya berotasi saja, tetapi bumi juga melakukan proses revolusi. Dilansir dari sumber yang sama, revolusi bumi adalah peredaran bumi dan planet-planet lain yang mengelilingi matahari. Singkatnya, revolusi adalah peristiwa pergerakan bumi mengelilingi matahari. Kecepatan bumi ketika melakukan revolusi berkisar 30 km per detik. Cepat sekali bukan? Sedangkan waktu yang dibutuhkan bumi untuk melakukan revolusi adalah 365/4 hari atau dalam kalender Masehi selama 1 tahun. Saat bumi melakukan revolusi, maka akan memicu terjadinya gerak semu matahari. Maka dari itu, matahari yang kita lihat dari permukaan bumi posisinya seperti selalu bergerak. Jika pada rotasi bumi akan terjadi siang dan malam, maka revolusi bumi akan menghasilkan perubahan musim di bumi. Oleh karena itu, revolusi bumi dijadikan sebagai acuan untuk membuat kalender Masehi. Dalam perhitungan kalender Masehi, waktu yang digunakan adalah 1 kali putaran revolusi bumi, yaitu 365/4 hari. Macam-macam gerhana bulan. Gerhana bulan merupakan sebuah fenomena alam yang terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Gerhana bulan sebagian. Gerhana bulan sebagian disebut juga sebagai gerhana bulan parsial. Gerhana bulan sebagian terjadi ketika bumi tidak seluruhnya menghalangi bulan dari sinar matahari. Sebagian permukaan bulan berada di daerah penumbra.
sehingga masih ada sebagian sinar matahari yang sampai ke permukaan bulan. Gerhana bulan total. Gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bayangan umbra bumi jatuh menutupi bulan, sehingga matahari, bumi, dan bulan berada tepat di satu garis yang sama. Gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra terjadi ketika sebagian bulan berada di bagian penumbra, sehingga bulan masih dapat terlihat dengan warna yang suram. Gerhana ini akan terjadi apabila cahaya matahari yang menuju ke bumi ditutupi oleh bayangan penumbra bulan. Saat gerhana ini berlangsung, akan tampak sebagian cakram matahari akan ditutupi oleh sebagian cakram bulan. Ini adalah durasi terlama gerhana matahari total pada abad ke-21 yang terjadi terakhir kali pada 22 Juli 2009. Itu 6 menit 38 detik. Gerhana matahari ada 3 macam, yaitu gerhana matahari sebagian, total, dan cincin. Jika gerhana matahari sebagian, itu gerhana ini akan terjadi apabila cahaya matahari yang menuju ke bumi ditutupi oleh bayangan penumbra bulan. Saat gerhana ini berlangsung, akan tampak sebagian cakram matahari akan ditutupi oleh sebagian cakram bulan. Gerhana matahari total, yaitu gerhana matahari total terjadi apabila bulan menutupi sinar matahari secara menyeluruh. Gerhana cincin. Gerhana jenis ini terjadi apabila bulatan bulan menutupi bagian dalam bulatan matahari, dikarenakan posisi bulan terletak paling jauh dengan matahari. Artinya bulatan bulan saat ini lebih kecil dari bulatan matahari.